Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Kini hidup manusia sungguh telah berada di akhir zaman dan sudah dekat dengan hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari. Beliau SAW memberikan isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW pun telah mengisyaratkan tentang situasi atau keadaan di akhir zaman. Dalam sabdanya, bagaimana sikap kalian apabila fitnah telah mengelilingi kalian? Fitnah yang telah berada di sekitar kita dan bahkan sedang diliputi kita. Sebagai umat Rasulullah SAW, pasti akan melewati fitnah yang ada di sekeliling kita. Lalu, kini muncul pertanyaan, bagaimanakah Rasulullah SAW memberikan panduan dalam menghadapinya? Dan bekal apa yang harus kita miliki agar mampu melewati era fitnah? Saksikan kupasannya dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam silaturahmi kita, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Harapan Jaya. Pemirsa yang dirahmati Allah, baru saja kita saksikan tadi sebuah tayangan singkat yang memberikan penegasan kembali kepada kita bahwa qadarullah, Allah melahirkan kita, menurunkan di muka bumi ini pada saat akhir zaman. Tentu saja seperti yang ditegaskan tadi, kita adalah bagian di tengah-tengah ujian yang amat sangat berat. Tetapi bagaimanakah sesungguhnya orang-orang yang akan selamat untuk bisa menghadapi fitnah-fitnah yang setiap saat berubah bentuknya? Nah, itulah pemirsa yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Abdul Syukur dan Ustadz Solmed. Dan seperti biasa pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda sekarang juga mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag fitnah. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketua DKM Masjid Harapan Jaya, Tuan Guru kita yang mulia Kiai Haji Abdul Syukur, saudara-saudara jamaah dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari segala macam fitnah, baik fitnah dunia, fitnah kubur, maupun juga fitnah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fitnah itu memang punya banyak makna. Ada fitnah yang bermakna ujian, kayak anak, istri, itu fitnah. Dan itu fitnah yang banyak disukai oleh kita semua, Pak. Harta, istri, anak-anak, demen gak, Pak? Punya duit banyak? Demen. Punya istri banyak? Demen juga. Punya anak banyak? Demen. Itu ujian, fitnah. Tapi ada fitnah yang betul-betul tidak dicintai, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan oleh seluruh umat manusia. Fitnah apa itu? Fitnah satu ungkapan dari seseorang yang dilontarkan kepada orang lain, yang semua isi cerita dan beritanya adalah kebohongan. Yang semua isi cerita dan berita yang disampaikan adalah kepalsuan. Dan inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih sadis, lebih kejam daripada pembunuhan. Orang ngebunuh aja udah sadis, saudara-saudara. Tapi fitnah lebih sadis lagi daripada membunuh. Kok bisa begitu? Sebab kalau orang dibunuh, matinya sekali, sakitnya juga sekali. Yang mati cuman dia doang. Itu kalau orang dibunuh. Tapi kalau orang difitnah, matinya berkali-kali. Kemana dia pergi, orang matiin rezekinya. Terbawa hasutan, terbawa berita, terbawa informasi bodong. Orang gak mau berteman sama dia, orang gak mau ngasih pekerjaan sama dia, dalam hidup udah mati berkali-kali. Bayangin tuh saudara, kenapa fitnah lebih kejam? Karena orang yang difitnah, dia bisa mati berkali-kali. Mati dalam pekerjaannya, mati dalam pergaulannya, mati dalam kehidupannya, mati dalam bertetangga dan bersosialnya, bahkan berpolitiknya. Sadis fitnah itu. Dan bicara sakit, waduh, sakitnya di mana, Bu? Di sini. Berulang-ulang. Tiap baca berita itu sakit hati. Tiap ada orang nyampein berita itu sakit hatinya. Yang sakit bukan cuman dirinya, bahkan anaknya, istrinya, suaminya, keluarganya, bapaknya, anak keturunannya merasakan sakit yang luar biasa atas fitnah yang dilontarkan seseorang kepada orang lain.
Kalau orang dibunuh, cuman dia yang sakit. Orang dibunuh, cuman dia yang merasakan kematian. Tapi kalau sudah fitnah, satu keturunan bisa merasakan kematian, bahkan mati berkali-kali, bahkan sakit yang berulang kali. Itulah kenapa fitnah lebih sadis, lebih kejam daripada membunuh. Bu, ada babi ngepet nggak di sini, Bu? Ini gara-gara urusan di tempatnya Kiai Abdul Syukur ini rasanya ini daerah sono Kiai. Ini gara-gara urusan babi ngepet berapa banyak orang yang akhirnya tertuduh. Wah, perasaan deh ini nih nggak kerja-kerja kelihatannya nih, tapi duitnya banyak aja nih. Wah, ini kali ini yang jadi babi tiap malam nih. La ilaha illallah. Satu kampung musuhin dia. Orang benci, orang takut, orang khawatir. Begitu dicek, nggak taunya ini babi beli di online. La ilaha illallah. Fitnah, kejam, jahat, mampu membunuh, mematikan, dan menyakitkan setiap orang dan anak keturunannya, bahkan keluarganya. Bahkan satu kampungnya. Jangan ke kampung sono, emang apa? Kampung babi ngepet. Satu kampung kena fitnah. Ini kalau sudah bicara fitnah bukan cuma sekarang terjadi. Bahkan istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, ibu kita semua nih, orang-orang beriman, wanita suci, wanita mulia, wanita istimewa, tetap kena fitnah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha difitnah melakukan perselingkuhan. Yang fitnah bukan orang lain. Yang fitnah teman sendiri, sahabat sendiri, keluarga sendiri, orang dekat yang melontarkan fitnah. Tuh rumus tuh, fitnah itu bersumber dari mana? Biasanya kagak jauh-jauh. Sumbernya dari orang dekat sendiri, bahkan dari keluarga sendiri, bahkan dari sahabat sendiri. Istri Nabi difitnah melakukan perselingkuhan. Ramai satu kota. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita itu, beliau tetap tegar, tetap tenang, walaupun secara kemanusiaan ada rasa khawatir, ada rasa galau, ada rasa bimbang. Sampai dikumpulkan beberapa sahabat, bagaimana nih tentang berita ini, tentang cerita ini, sudah banyak menyebar. Ayat belum turun-turun. Tidak ada saksi kecuali cuma dua, Safwan bin Mu'attal dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, yang ketika itu Aisyah ketinggalan rombongan lewat pasukan paling terakhir. Safwan bin Mu'attal dianterin istri Nabi balik ke Madinah. Rame ini cerita. Bayangin saudara, istri Nabi aja tidak terlepas dari sampai turun kurang lebih 45 hari dalam riwayat. Lama banget. Klarifikasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nur ayat 11. Apa ayatnya? Baca dan cari sendiri. Baik, terima kasih Ustadz Somad. Itulah tadi sebuah mukaddimah kepada kita yang insya Allah nanti kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang suasana yang saat ini sedang kita hadapi. Dan memang benar bahwa ketika Nabi hadir di dunia ini sebagai Nabi yang terakhir sudah menghadapi begitu banyak fitnah. Bahkan Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, jarak diutusnya aku dengan hari kiamat hanya seperti ini, jari telunjuk dan jari tengahnya. Betapa dekat kita, dan kita adalah bagian daripada lalu lintas fitnah yang sangat luar biasa.
Dan tentu saja Rasulullah hadir memberikan panduan bagaimanakah kita mampu untuk selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Ustadz Abdul Syukur insya Allah akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang hidup di tengah-tengah fitnah. Tetapi yang jelas kita semua akan selamat ketika kita mengikuti panduan yang sempurna yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah penjelasannya? Kami persilakan kepada Ustadz Abdul Syukur. Tafadhol, Kiai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Orang yang paling soleh namanya Kiai Soleh. Terpuji Mahmud. Soleh Mahmud, orang soleh yang terpuji. Mudah-mudahan beliau panjang umur, senantiasa dalam rahmat berkah Allah. Kalau pengen jadi orang mulia harus punya izzah. Izzu, al-izzu al-haq, agung izul haq. Insya Allah orang yang punya kemuliaan, menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yang hadir ini Masya Allah orang-orang yang punya harapan semua. Harapan jaya. Alhamdulillah. Masya Allah bahagia kita. Bapak Ibu, kenapa kita masih bisa tersenyum padahal banyak fitnah di tengah-tengah kita. Pakai F ya, bukan P. Fitnah. Fitnah ada di tengah-tengah kita. Huru hara, kegaduhan, hoaks, pembunuhan. Bahkan yang dibunuh merasa tidak bersalah. Yang bunuh juga kadang-kadang tidak tahu kenapa dia membunuh. Al-haraj, sesuatu yang tidak mengenakan ada di tengah-tengah kita. Tapi kenapa kita masih bisa senyum? Karena kita masih punya Allah. Kita masih punya Allah. Maka kalau tadi Mas Agung menghantarkan kita bagaimana Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada kita dalam menghadapi fitnah-fitnah dalam hidup ini, apalagi di akhir zaman, maka jangan pernah meninggalkan Allah yang masih membuat kita bisa tenang, membuat kita bisa nyaman, membuat kita bisa tersenyum, dan membuat kita masih punya harapan-harapan. Ayah, bunda, ikhwah fillah, pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengingatkan, ada loh orang yang pagi-pagi beriman, sorenya kafir. Ada orang yang sorenya masih beriman, besok pagi berubah dia. Dia membangkang kepada Allah. Maka apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita? Badiru bil a'mal. Jangan tunda untuk beramal soleh. Segera beramal soleh. Jangan hanya menghayal, jangan hanya mengangan, nanti mau baik, nanti iya kalau masih ketemu nanti. Kalau ajal kita datang sekarang mau bilang apa kita? Maka jangan menunda amal soleh. Badiru bil a'mal, segeralah lakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Sekarang senjata kita tidak punya.
badan sudah mulai melemah, harta sudah mulai berkurang, bicara pun sudah mulai sedikit kan. Ini bayangkan kita pakai masker sudah 2 tahun. Ini jangan-jangan dibuka sudah kumisan semua ini. Allahu Akbar. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, ad-doa silahul mu'minin. Doa adalah power, doa adalah senjata bagi orang-orang beriman. Gaza kecil kotaknya. Berapa banyak penduduk Gaza, tapi sampai hari ini satu-satunya kota di dunia yang tidak bisa dikuasai oleh Israel adalah Gaza. Apakah mereka kuat? Ya, mereka berjuang. Tapi jangan pernah lupakan ada doa-doa. Dan doa ini adalah kekuatan. Kita berdoa. Di antaranya berdoa apa? Agar kita dilindungi dari fitnah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua kalau kita sedang tasyahud. Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Jika kalian dalam keadaan tasyahud akhir dalam salat kalian, berlindunglah dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari siksa neraka jahanam. Tidak ada enak-enaknya keadaan neraka. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jangan lebay deh. Ntar di neraka bisa reuni. Di neraka banyak temennya, nggak sempat. Nggak sempat kita ini akan mendapatkan sedikit kebaikan. Yang ada adalah siksa. Nggak ada habis-habisnya. Maka berlindung dari siksa neraka. Yang kedua, wa min adzabil qabri, berlindung dari siksa kubur. Kalau ada yang bilang mana ada siksa kubur, dia belum pernah sih masuk kubur. Yang sudah pernah aja belum balik lagi. Artinya apa? Siksa kubur itu ada. Kalau tidak percaya, tidak mungkin Rasulullah mengajarkan kepada kita berlindung dari siksa kubur. Kalau siksa kubur itu tidak ada. Berlindung dari siksa kubur. Rasulullah pernah diingatkan, dikasih tahu oleh malaikat dulu ada 2 orang penghuni kubur disiksa. Bukan perkara besar. La yu'adzabani min kabirin. Tapi apa? 1, yang pertama dia apa? Buang air kecil, maaf tidak istinja. Kadang-kadang laki-laki kalau kebelet gitu kan di ujung gang, deket pohon, di tembok. Bahkan kasihan ada kebanjiran buat semut-semut. Lobang-lobangnya diisi dengan air kencing. Semoga Allah lindungi kita semuanya. Kalau ndak istinja ada siksa kubur. Itu laki-laki, ibu tenang. Perempuan nggak ada yang begitu. Kalau ada kebangetan bener. Siksa kubur. Yang satu lagi namimah. Nah, ini fitnah yang sedang menyebar di antara kita. Pihak A ngomong A, pihak B ngomong B, kelompok A ngomong apa lagi? Yang B, semua punya kepentingannya. Hoax. Dan itulah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Yuk taman al-kha'in wa yukhawwan al-amin. Yang berkhianat dikasih amanah dan orang yang amanah ini tidak dikhianati. Yukadzab dianggap berdusta orang yang benar, as-sadiq. Wa yusaddaq al-kadzib, orang yang dusta dianggap benar. Akhirnya yantiqu air ar-Ruwaibidah. Si Ruwaibidah dia berani tampil, berani pegang jabatan. Si Ruwaibidah dia berani berkoar-koar, dia berani bikin pernyataan. Qila, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mar-Ruwaibidah, Ruwaibidah apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah SAW mengingatkan, ar-rajulut tafi fi amril ammah. Orang bodoh pegang kebijakan publik. Orang bodoh dia ngurusin orang banyak. Akhirnya kebodohannya membuat yang banyak ikut menjadi rusak. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari hal ini. Yang ketiga, berdoa kepada Allah dari apa? Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Baik kehidupan saja udah nggak enak kalau kena fitnah. Yang repot sudah mati kena fitnah. Mau lari kemana kita? Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita ini berlindung dari fitnah ad-dajjal.
Dajjal. Gak mampu kita. Sampai nanti Allah turunkan Nabiullah Isa alaihi salam. Maka di zaman penuh fitnah ini berlarilah sementara ini dari Dajjal. Banyak ibadah, banyak berzikir, banyak berdoa. Ikuti apa yang kita ketahui dengan benar dan berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikuti ulama dan bangun kekuatan berjamaah. Karena dengan itu kita punya kemampuan dan kekuatan. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah dari kedua guru kita yang tentu saja insya Allah nanti akan mengantar kita pada diskusi lebih dalam lagi bagaimana sesungguhnya kita menghadapi fitnah yang berlapis-lapis luar biasa. Dan insya Allah orang yang selamat adalah orang yang selalu bersama Allah. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang hidup di tengah-tengah fitnah. Karena kita memang qadarullah diciptakan sebagai manusia akhir zaman dengan nabi terakhir yang tentu saja biasanya kalau kita menyaksikan film justru yang paling peak kejadian-kejadian yang akan segera menjadi penutup dari sebuah film. Barangkali kita adalah bagian daripada sebuah skenario yang sangat luar biasa, tetapi yang jelas Allah memiliki tujuan untuk melahirkan kita menjadi umat akhir zaman yang tentu saja ternyata ada kelebihannya, kita justru dilipat gandakan pahala kita. Nah insya Allah pertanyaan-pertanyaan berikut ini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Kami persilakan sebagai penanya pertama Bapak Muhsinin yang akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, beberapa hari ini lagi viral bahwa ada seorang ustadz yang berniat baik mengumpulkan donasi untuk Palestina yang kurang lebih 30 miliar, malah kena fitnah. Katanya dia mengkorupsinya. Nah, ini apakah ini memang tanda-tanda zaman sampai banyak ulama yang sedemikian rupa difitnah seperti itu. Dan bagaimana kita sebagai seorang muslim umat kita mensikapinya. Mungkin itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa Ustadz Solmed dan harus dijawab dengan jawaban yang luar biasa. Siap, terima kasih Ustadz Agung. Setan itu paling gak suka dengan kebaikan dan siapapun yang mau berbuat baik. Bahkan setan itu mampu melakukan kejahatan dengan berbungkus kebaikan. Wah ini dahsyat ini. Abdullah ibn Ummi Maktum mau sholat. Karena buta matanya jatuh di tengah jalan, Allah ampuni segala dosanya. Iblis lihat, wah nggak senang hati. Besok tuntun sampai ke masjid, jangan sampai jatuh lagi. Kenapa? Bisa habis terus dosanya. Itu setan. Nggak akan pernah senang dengan kebaikan. Akan selalu ada lontaran-lontaran apapun untuk membunuh karakter seseorang. Udah nggak nyumbang, ribet. Udah nggak ikut nyumbang, sebar fitnah. Yang paling cakep udah nggak nyumbang, diem aja diem. Doa sama Allah biar kita dikasih hati, jangan pelit, jangan medit. Kalau tidak mampu berbuat baik dengan memberikan bantuan kepada saudara, minimal jangan bikin jahat kepada orang lain. Itu kebaikan. Ini kita nggak mampu nih berbuat baik sama tetangga, nggak mampu berbuat baik sama saudara. Minimal jangan kita berbuat jahat kepada dia, itu kebaikan buat kita. Ini ujian bagi siapa? Bagi siapapun. Baik beliau yang mengumpulkan dana, apakah akan stop sampai di sini? Karena ini kebaikan yang dilakukan oleh beliau. Atau beliau akan terus melanjutkan apa yang sudah menjadi kebaikan yang dilakukan selama ini. Dan itu keistiqomahan. Apapun resikonya. Dan itu menjadi ujian buat kita semua yang mendengar dan menyaksikan. Apakah masih tetap percaya untuk menyalurkan bantuan kita kepada beliau?
atau kita terbawa hasutan fitnah sehingga kita tidak mau ikut berbagi dan membantu saudara kita lewat beliau yang difitnah. Nah Ustadz, sebagian mengatakan bahwa ini atas nama transparansi sebenarnya. Ada yang mengatakan ini bukan fitnah tapi transparansi. Bagaimanakah pembagian itu kemudian di sana diberikan kepada siapa, berapa jumlahnya, bagaimana menjawab? Baik, bicara soal transparansi memang harus dilakukan. Karena ini uang publik, ini uang masyarakat, ini uang umat yang masuk dan tersalur lewat informasi yang sudah umum. Maka saat uang itu masuk menjadi kewajiban bagi si pengumpul dana untuk menginformasikan. Segini loh jumlah uang yang masuk, ini bukti rekening korannya. Dan kepada ini kami transferkan beserta dengan bukti. Artinya buat si pengumpul dana juga jangan sampai menjadi sumber fitnah. Nah, kan karena mungkin ya terlalu lama informasi sudah tersebar diberikan kepada si fulan tapi buktinya belum keluar. Akhirnya muncullah yang tadi mungkin ya memang ditunggu-tunggu nih. Kapan nih? Dicari celahnya begitu ya. Celahnya dapat. Jadi sebisa mungkin kita nih yang berbuat baik tutup pintu celah orang lain untuk memfitnah kita. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ismail, Hadri Ismail. Pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz Abdul Syukur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadri Ismail. Pertanyaannya, apa amalan-amalan utama untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari fitnah dunia, fitnah kubur dan kejamnya fitnah Dajjal? Baik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Abdul Syukur. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengingatkan kepada kita dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kalau kita sudah meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan petunjuk Allah, maka bisa jadi setan sebagai pengaitnya. Akhirnya pikirannya pikiran setan, perbuatannya perbuatan setan, dia terjebak dalam fitnah-fitnah. Dalam Al-Quran surah Toha ayat 123 Allah juga ingatkan kepada kita, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau kita sudah berpaling dari petunjuk Allah, dari Al-Quran, maka hidupnya enggak tenang, gelisah. Orang lain bahagia, kok dia yang meriang. Orang lain susah, kok dia bisa menari-nari di atas penderitaan orang lain. Orang lagi susah, kok dana bantuannya diambil juga. Kayak begitu. Artinya bagaimana kita selamat dari itu semua? Satu, enggak ada jalan lain kecuali hidup kita bersama Al-Quran. Kalau setiap hari kita buka WA, kita buka Instagram, kita buka Facebook, kenapa kita enggak cari jalan petunjuk yang udah yakin bener enggak ada hoax? Al-Quran. Kadang terlalu percaya sama message itu, akhirnya yang terjadi puyeng sendiri. Yang mana yang benar? Satu, Al-Quran. Yang kedua, sunnah Nabi. Nabi udah kasih contoh, sholat malam, baca Quran, sholat duha, berzikir, silaturahim. Betah-betahin deh duduk di majelis ilmu. Sama apa? Jangan gampang kita ini responsif terhadap sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya. Makanya bagus nih mulut kita dipasangin masker udah lama. Jangan sembarangan ngomong, maksudnya gitu. Ngomong jangan sekena-kenanya aja. Tapi gimana sebelum ngomong, matanya lihat-lihat dulu, telinga dengar-dengar dulu, baru komen. Ini belum apa-apa udah komen dulu, nggak taunya salah komennya. Kan jadi nggak enak tuh. Dengerin dulu.
Pejabat A bilang begini, pejabat B bilang begini, wakil rakyat bilang begini. Padahal beritanya saling akhirnya ini meluruskan yang ini meluruskan yang ini. Kenapa sih nggak bareng-bareng gitu ya? Musyawarah baik-baik Semakin pelik contoh. Ustaz ya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Masih ada beberapa pertanyaan yang ingin kita jawab tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Anda masih bersama kami dan bersama aku. Kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut dari Bapak Ahmad Rifai yang akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifai, Pak. Tadi Ustadz juga sudah menjelaskan fitnah itu bisa menjadi teguran, cobaan dan bahkan azab atau siksa. Nah, COVID yang sekarang ini apakah merupakan bentuk apa kepada umat Islam kita yang ada di Indonesia ini? Karena dalam tanda kutip beribadah pun kita agak sulit dalam rangka berjamaah beribadah. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah COVID ini merupakan fitnah bagi kita? Merubah semua lini kehidupan kita, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Iya, sesungguhnya kalau bicara soal setuju tidak setuju, saya orang yang paling tidak setuju adanya COVID. Karena gara-gara itu pengajian tutup semua ini. Udah setahun lebih nih kita nggak kebagian berkat. Minus undangan nih. Biasanya orang Harapan Jaya bikin acara terus, bikin majelis taklim. Kalau bicara setuju tidak setuju, maka saya pun termasuk, Pak. Orang-orang yang resah juga ini dengan COVID seperti ini. Nah, tapi kita semua tiada kemampuan melihat wabah itu, tiada kemampuan menyaksikan wabah itu. Kita hanya mendengar. Kita hanya mendapatkan informasi dari siapa? Dari orang-orang yang dianggap dan kita anggap berkompeten. Yang bicara ada dokter, yang bicara ada pakar, yang bicara ada ahli, yang mereka semua punya ilmu, mereka punya wawasan, mereka punya informasi yang mungkin kita tidak dapatkan, ilmu yang selama ini mungkin kita tidak dan belum pelajari, sehingga informasi-informasi itu semua mudah-mudahan informasi yang valid, informasi yang benar, bukan informasi akal-akalan. Itu semua akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang awam, kita yang gak ngerti apa-apa, mungkin kita hanya menaruh rasa percaya kepada pemimpin kita, kepada para dokter, para ahli, mereka yang berbicara tentang COVID ini, sekaligus dengan pencegahannya. Tapi soal benar atau tidak, kita hampir tidak punya kemampuan untuk mengetahui, apalagi punya kekuasaan untuk membuat kebijakan. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini benar, maka beliau-beliau nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena telah banyak menyelamatkan nyawa umat manusia. Tapi kalau wabah ini satu kedustaan, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak akan pernah meninggalkan ya dari kejelekan hambanya untuk mendapatkan sanksi yang pasti berat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Sri Salwa. Silakan berdiri, Bu. Akan dijawab oleh Ustadz Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana sikap kita untuk menyikapi di zaman yang penuh mohon maaf, yang penuh dengan fitnah. Sekarang banyak ini ya, seperti ingin viral, melakukan perbuatan yang tercela demi konten, membuat perlakuan yang tercela. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya fitnah yang menyusup di media ini memang luar biasa sekali. Bangun tidur tidak membawa Al-Quran tapi pegang HP sekarang, Ustaz. Nah, ini bagian dari fitnah kita, Ustaz. Bagaimanakah mengatasinya? Ya, satu hal yang bisa membendung itu diantaranya adalah keimanan dan ilmu pengetahuan.
Kita sedih anak-anak kita sekarang, yang tadinya nggak sibuk dengan gadget, mau ndak mau akhirnya sekarang buka gadget. Dengerin sih ceramahnya Ustadz Soleh Mahmud, tapi iklannya itu yang nggak tahan. Awalnya sih nggak mau lihat ya, cuman penasaran. Awalnya penasaran, lama-lama keenakan gitu. Ya ini fitnah juga buat kita, apalagi kemudian mereka yang jelas-jelas buat konten. Tadi Ustadz sudah menjelaskan, fitnah itu memang kejam, tapi juga jangan salahkan orang yang memfitnah kalau kita buka peluang fitnah. Lah siapa yang buka peluang fitnah? Yang bikin konten nggak benar itu bikin peluang fitnah. Apakah hanya karena, dan ini jelas Rasulullah SAW mengingatkan, sekarang kan ujung-ujungnya konten cari duit, ya, viewer, kemudian follower, sama apa lagi tuh, pokoknya yang ler-ler itulah ya. Itu luar biasa banyak. Nah ini artinya apa? Ujung-ujungnya duit deh. Dan Rasulullah SAW mengingatkan itu, nanti ada masanya mayubalir rojul min aina asobal mal min halalin aw haramin. Pada masanya nanti akan terjadi umat akhir zaman ini, mereka sibuk dengan harta dan mereka nggak peduli mau yang halal maupun yang haram. Yang penting punya duit, yang dijual anaknya sendiri. Yang penting punya duit, dia nggak tahu bahwa ini fitnahnya besar. Kenapa? Memang yang ngelihat satu orang dampaknya buat berapa orang. Yang ngelihat beberapa orang dampaknya bisa untuk satu negeri. Maka ini amat sangat bahaya. Gimana sikap kita? Belajar yang benar. Ilmu, keimanan, ketakwaan itu sebagai saringan buat kita. Sehingga apa? Jangan sampai urusan gara-gara harta mengalahkan dari yang benar. Yang kedua apa? Fitnah di akhir zaman ini an-nisa, kata Nabi, wanita. Buat umat akhir zaman gak ada yang lebih bahaya diantaranya daripada wanita. Makanya jangan sembarang, wahai para suami, jaga baik-baik istri dan anak-anak. Istri-istri, anak-anak gitu. Ini senyumnya belakangan ini ya, baru ngeh ya. Ya, dan banyak yang menjadi objek dan subjek di konten-konten kan wanita. Bahaya betul. Maka tadi kalau ada ilmu, ilmunya maka belajar tuh nggak boleh berhenti. Jangan gara-gara tidak bisa offline, tidak bisa duduk di bangku sekolah, kemudian anak-anak kita tidak dapat ilmu. Bisa kok orang tua bacakan Al-Quran, bacakan hadis-hadis Nabi, satu hadis, dua hadis orang tua menjelaskan. Selama ini ibu-ibu berapa seragam udah punya. Seragamnya banyak, berarti berapa majelis dia ikut. Berapa kitab hadis dia udah bahas, berapa puluh tahun udah ikut pengajian. Bukan cuma jadi pendengar, tapi ibu harus menjadi penyampai, harus menjadi pendakwah. Bapak-bapak bukan hanya asyik dengan ibadahnya sendiri, tapi pulang dia harus dengan keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Bacakan satu ayat Al-Quran, bacakan satu hadis Nabi. Bayangin kalau setiap hari, insya Allah anak-anak kita kejaga. Tapi kalau enggak, ya liar kayak tadi. Nah Ustaz, sedikit saja, artinya bagaimanakah kita sebagai orang awam menentukan sebuah media bahwa ini memang layak kita konsumsi atau kita harus tolak sama sekali. Artinya kan selama ini bahkan majelis-majelis pun membuat channel sendiri-sendiri, artinya mereka mengatakan lantas mana yang patut untuk diikuti Ustaz? Yang pertama, yang bersesuaian dengan hukum dalam agama kita udah pasti benar. Yang enggak sesuai dengan aturan agama udah enggak benar. Itu kalau bicaranya ilmu. Yang kedua, istabti qalbak, tanya sama hatimu deh. Rasulullah SAW, Sayyidina Ali pernah menyatakan begini, apa sih dosa? Ma huwa dzanbu mahaka fi sadrika wa takhafu ayyattali'a alaihin nas. Yang namanya dosa itu yang bikin hatimu gelisah dan ke orang lain, kamu takut orang lain tahu, makanya diumpetin. Sendiri di pojokan. Kemudian di tempat-tempat tersembunyi, atau dia sengaja datanya dibuang, tapi hati-hati loh, rekam jejak rekam digital itu, wah susah juga dihilangkan. Artinya bahwa hati memang harus kita jaga, dibeningin. Kalau enggak kita udah enggak bisa mana benar mana enggak. Tapi kalau hatinya masih ada sinyal, nah ini dia. Datang ke majelis, dengerin, tengok Damai Indonesiaku untuk menaikkan sinyal. Masya Allah. Supaya sinyalnya nyala terus. Kalau sinyalnya udah putus, ya itu tadi akibatnya. Akhirnya udah nggak tahu mana benar, mana enggak, mana halal, mana haram. Yang penting maunya dia, yang penting dia suka. Nah, itu yang bahaya.
Baik, terima kasih. Kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi yang akan segera kita jawab. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku dan kita masuki dalam segmentasi yang kelima. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh guru kita. Selanjutnya kami persilakan Ibu Salbiati. Akan dijawab oleh Ustadz Solmed, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ustadz. Yang akan saya tanyakan adalah sehubungan dengan zaman kita hidup dalam zaman penuh fitnah ini, apakah bagaimana pendapat Ustadz? Ada kata-kata yang mengatakan bahwa umat Islam seperti menggenggam bara api radikal. Syukron Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Solmed, kita hidup di era fitnah seperti memegang bara api, dipegang panas, dilepaskan kita lepas daripada syariat agama. Lantas bagaimana Kak penjelasannya? Iya, ini akibat banyak informasi yang berseliweran kan. Kita mau bicara takut, kita diam juga bagaimana, sehingga seperti memegang bara yang kalau dilepas kita kehilangan yang baik, yang benar, dan akhirnya kita terbawa arus sehingga kita tidak lagi punya sesuatu yang istimewa. Nah ini kan iman. Tapi kalau kita genggam erat-erat, bagaimana coba saudara memegang bara api itu? Saudara siap-siap terbakar, nah, saudara siap-siap menderita, dan bisa jadi penderitaan terbakarnya itu adalah fitnah yang dilontarkan, fitnah yang disampaikan, fitnah yang diinformasikan oleh orang lain untuk menghantam kita, membunuh karakter kita, dan lain-lain sebagainya. Satu waktu, ini fitnah ini bukan cuma terjadi pada zaman kita sekarang Bapak Ibu. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu wafat, meninggal dunia akibat korban fitnah. Nah, jadi bahkan yang membunuh beliau itu bukan orang sembarangan itu. Hafal Quran. 30 juz, sahabat Sayyidina Ali, orang yang selalu mengajarkan Al-Quranul Karim, luar biasa, pintar, pandai, alim. Tapi ternyata pada akhirnya menjadi pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Abdullah ibn Muljam atau biasa disebut Ibnu Muljam. Bayangkan saudara, fitnah itu luar biasa loh. Sampai membuat orang yang hafal Quran saja bisa termakan. Lah apalagi kita yang baca Quran kagak, ngaji juga enggak, ketemu kiai enggak, ketemu ulama enggak, bahkan ulamanya difitnah-fitnahin. Nah, kisah ini harus menjadi tolak ukur kita. Kalau orang yang pandai, yang hafal Al-Quran saja, ketika ada fitnah di tengah-tengah kehidupannya, mampu membunuh manusia yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga lewat lisan sang Nabi, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apalagi kita yang bisa jadi keimanan kita jauh dari orang-orang terdahulu. Bisa jadi intensitas kita bersama dengan orang alim pun sedemikian terlalu berjarak. Dan fitnah yang dilontarkan tuh, waduh, nggak tanggung-tanggung. Mereka menyampaikan ini Ali bin Abi Thalib orang fasik, orang munafik, tidak adil, musyrik dan lain-lain sebagainya. Padahal ini orang yang dijamin oleh Nabi untuk masuk ke dalam surga. Dan itu menantunya Nabi SAW. Bayangkan saudara, fitnah itu memang kejam. Bahkan mampu membuat orang alim sekalipun berubah menjadi pembunuh. Karenanya terus pegang erat-erat bara yang ada di dalam genggaman tangan kita. Jangan terbawa berita hoax, jangan cepat mudah untuk terprovokasi, jangan cepat gampang ambil kesimpulan. Ini ujian bagi kita semuanya. Apakah kita tetap bertahan untuk tidak tergoda dengan seliwurannya fitnah, atau justru kita lepaskan dan kita justru menikmati aliran fitnah yang mengalir di hadapan kita semuanya. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, kami persilakan Ibu Khadijah. Akan dijawab oleh Ustaz Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Khadijah. Ustadz, saya mau nanya,
adakah tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mampu menghadapi dan bertahan daripada fitnah-fitnah beragam macam yang sekarang kita hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Abdul Syukur. Ya, kalau dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita untuk memegang erat-erat kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini harus menjadi penyabar. Kalau nggak kuat-kuat sabar, kita terbawa arus. Akhirnya stres, depresi, nggak mampu bertahan. Maka sabar harus kita punya sebanyak-banyaknya. Yang kedua, hendaklah punya rasa syukur. Alhamdulillah. Saya lagi nunggu-nunggu dari tadi mau komentar apa ya. Ya, di dunia ini orang yang paling bersyukur namanya Abdul Syukur. Kata bapak saya, ya. Bersyukur kenapa? Kadang melalui ujian-ujian itu ketika kita mampu menghadapinya justru akan mengangkat derajat kita. Para nabi kurang apa ujiannya? Para rasul, dan ujian ini kepastian kok. Tadi ayatnya udah dibacakan oleh qori kita. Ujian adalah kepastian, gak ada orang hidup tanpa fitnah. Pasti ada, fitnah ini ada. Hanya saja bagaimana menyikapinya. Seberat-berat fitnah adalah buat para nabi dan rasul. Kemudian di bawahnya tergantung tingkat keimanan. Yang repot orang udah kena fitnah masih cuek. Cueknya apa? Nggak ngeh. Nggak ngeh bahasa apa itu? Nggak ngeh. Dia udah kena fitnah tapi nggak ngeh kalau dia difitnah dan masuk dalam golongan fitnah. Ini yang bahaya nih. Nah, tadi kalau Bunda tanya bagaimana menyikapi itu, sabar, syukur. Sholat malam kita sebenarnya menguatkan kita menghadapi fitnah. Gak ada loh yang bisa mengalahkan Allah. Ente mau buat makar apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Gak ada yang bisa ngalahin Allah. Sehingga apa? Kita sering doa tuh habis sholat Nabi ajarkan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'udhal jaddi minkal jaddu. Ente mau buat apa? Kalau Allah bilang enggak. Orang lain semuanya akan melakukan sesuatu, Allah bilang enggak. Tapi kalau Allah sudah memberi, termasuk kalau fitnah itu menimpa kita, padahal udah baik, udah bener, udah hati-hati, ada fitnah juga, tenang, makomnya mau diangkat. Yang penting baik sangka sama Allah dan ada kesabaran kita. Masya Allah, terima kasih Kiai Ustaz Somad yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Pada intinya kita harus berbaik sangka kepada Allah karena Allah akan memberikan cara di luar pikiran kita. Sebuah peristiwa besar yang diabadikan dalam Al-Quran ketika Rasulullah harus menghadapi pasukan yang begitu banyak dan Rasulullah membawa pasukan sedikit. Rasulullah hanya mengatakan innallaha ma'ana, dan ternyata benar Rasulullah pun diberikan kemenangan. Insya Allah kita akan diberikan kemenangan dalam menghadapi berbagai macam bentuk fitnah yang ada di hadapan kita. Setelah pesan-pesan berikut ini, sebelum kita saksikan commercial break, kita akan saksikan terlebih dahulu kabar Islam, yaitu berkaitan dengan penyerahan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Selamat mengikuti. Demikian pemirsa Damai Nusa untuk hari ini, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan hari ini, Anda bisa menyaksikannya melalui YouTube di channel Religion. Agung Nizul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu saja kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau maha menerima taubat lagi maha mengampuni. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, semua keluarga kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup apalagi yang telah wafat.
Ya Allah, selamatkan kami dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Selamatkan kami dari fitnah dunia. Selamatkan kami dari fitnah kubur. Selamatkan kami dari azab api neraka. Ya Allah, karuniakan kami rasa syukur dan senantiasa mampu bersabar. Ya Allah, bimbing kami istiqomah sampai berjumpa denganmu. Tolong saudara-saudara kami di Palestina. Selamatkan Masjidil Aqsa. Ya Allah, berkahi Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, karuniakan kami semua husnul khatimah, bersamakan kami dalam surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.